Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang Jimat Jenderal Sudirman yang melindunginya dari setiap pertempuran. Jenderal Sudirman adalah seorang panglima TNI pertama yang menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia. Selalu lolos dalam pertempuran, Jenderal Sudirman dikenal juga memiliki jimat. Sosok pahlawan ini sangat disegani karena kemampuannya dalam memimpin dan mengatur strategi. Kisahnya pada 1948, Jenderal Sudirman dapat mengecoh tentara Belanda dan membuat namanya semakin dikenal. Dilansir dari berbagai sumber, kisah itu terjadi tepatnya pada 19 Desember 1948, di mana saat itu Belanda mendatangi Yogyakarta dengan bala tentaranya. Presiden Soekarno menyarankan Jenderal Sudirman supaya beristirahat karena sedang sakit. Namun, jenderal ini tidak mengindahkan anjuran Bung Karno tersebut. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos dari serangan Belanda. Hal ini yang membuat orang bingung dan ingin mengetahui rahasia dari kehebatan jenderal ini. Jenderal Sudirman rupanya memiliki 3 jimat yang dikisahkan mampu melindungi dirinya di setiap pertempuran. Di antaranya yaitu wudhu, sholat tepat waktu, serta mengabdi pada bangsa dan negara. Hal itu sempat diutarakan oleh cucunya sendiri, Ganang Priambodo Sudirman. Di dalam pertempuran, Jenderal Sudirman memang dikenal sebagai muslim yang taat. Tak jarang dirinya melakukan zikir di setiap kali berperang. Misalnya saja, ketika Belanda menemukan persembunyiannya di Kediri, Jenderal Sudirman dan pasukannya memilih untuk menggelar zikir. Jenderal Sudirman ternyata pernah dikhianati oleh prajuritnya sendiri. Anehnya, tentara Belanda tidak pernah mempercayai pengkhianat dari Indonesia yang membelot dari pasukan Jenderal Sudirman. Sebab, jenderal ini selalu dikenal dapat meloloskan diri. Berbagai peristiwa itulah yang membuat Jenderal Sudirman dianggap selalu bisa meloloskan diri lantaran memiliki jimat yang dipercayainya itu. Cerita jimat ini memang cukup terkenal hingga saat ini. Lantaran banyak orang yang penasaran mengapa Jenderal Sudirman selalu lolos dan bertahan hidup dalam setiap pertempurannya. Biografi singkat tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunario. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama, priai, serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan awal tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Selain mengajar, Jenderal Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Selain itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dengan menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Jenderal Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya tidak membuka kembali sekolahnya, dan upaya itu pun berhasil. Pada tahun 1944, Jenderal Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air dan diangkat menjadi komandannya. Adapun Jepang mendirikan Tentara Pembela Tanah Air pada Oktober 1943
untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia II. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, peta berjalan dengan sangat baik. Namun, ketika berada di bawah pemimpinan Qusairi, peta melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tahun 1945 tanggal 21 April. Dalam mempertahankan kemerdekaan, setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Di sana, ia menemui Presiden Soekarno yang meminta untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun, permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia merasa tidak menguasai medan di Jakarta. Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk memimpin pasukan di Kroya yang memang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap saat ini. Setelah itu, Jenderal Sudirman kembali dan bergabung dengan pasukannya pada 19 Agustus 1945. Saat itu, Belanda tengah berupaya kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris guna mengatasi permasalahan tersebut. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945, yakni Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Sementara itu, Jenderal Sudirman mendirikan divisi lokal dalam BKR dan kemudian pasukannya dijadikan bagian dari divisi V atau 5 pada 20 Oktober 1945 oleh Panglima Sementara Orip Sumaharjo. Akhir perjuangan Jenderal Sudirman. Pada November 1945 dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat di Yogyakarta. Saat itu terdapat 2 kandidat, yakni Sudirman dan Orip Sumaharjo. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, sedangkan Orip Sumaharjo menjadi Kepala Stafnya. Saat itu, meski belum dilantik secara resmi, Jenderal Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satunya adalah upaya pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh musuh pada tahun 1948. Berbagai perlawanan dilalui oleh Jenderal Sudirman sehingga ia menderita penyakit tuberkuliosis. Namun, meski dalam keadaan sehat, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer 2 pada 19 hingga 20 Desember 1948. Saat itu, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan menawan para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan yang terus dilakukan oleh perjuangan gerilyawan, Indonesia berhasil membuat Belanda menarik diri. Pada tanggal 29 Januari 1950 merupakan hari yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Pada hari itu, salah satu pejuang Indonesia wafat dengan meninggalkan jejak perjuangan yang luar biasa dalam sejarah Indonesia. Jenderal Sudirman wafat dalam keadaan sakit di usianya yang masih tergolong muda, yaitu 34 tahun. Perjuangannya dalam membela tanah air sudah tidak perlu diragukan. Kisahnya yang heroik
banyak ditulis ulang dalam buku pelajaran atau tulisan-tulisan sejarah lainnya. Kegigihan dan rasa tanggung jawabnya seharusnya sudah cukup menjadi motivasi bagi rakyat Indonesia saat ini. Mendengar dan membaca kisah hidup Jenderal Sudirman memang akan memberikan pandangan patriotisme yang baru dan rasa bela negara. Pasalnya, Jenderal Sudirman sendiri berjuang demi bangsa Indonesia dan demi negara Indonesia dengan kondisi fisik yang tidak layak untuk terjun ke medan perang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan, supaya rasa nasionalisme kita semakin tinggi untuk negara Indonesia tercinta ini. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi atau berita menarik lainnya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian serta tulisan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.